Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jun Rahman. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul yang telah kami kerjakan untuk seminar yang tidak kami ikuti. Untuk presentasi statistika industri dari kelompok Jun Rahman. Di sini saya akan membahas mengenai modul ketiga mengenai uji hipotesis. Untuk tujuannya yaitu untuk melakukan pengujian hipotesis secara statistik dengan prosedur yang benar. Yang kedua, menganalisis dan interpretasikan hasil pengujian hipotesis yang sudah dilakukan. Untuk metode penelitiannya, kami gunakan data dari nilai kalkulus pada kelas E dan kelas B dengan masing-masing 10 sampel dengan total 20 sampel uji hipotesis. Di sini seperti digambar untuk data nilai kalkulus kelas E dan data nilai kalkulus kelas B. Untuk teknik pengolahan data, kami menggunakan software SPSS. Yang pertama, untuk uji hipotesis satu rata-rata atau one sample t-test. Langkah pertama, kita entry data. Untuk entry datanya, variabel dengan nomor, nilai, dan kelas. Selanjutnya kita akan melakukan pengolahannya. Pertama, yaitu pada menu Analyze, pada menu bar. Di sini kita pilih untuk one sample t-test terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan nilai kalkulus ke dalam tes variabelnya. Lalu kita atur confidence interval percentage-nya sebesar 95% dengan rata-rata 84,5 yang dimasukkan ke dalam tes value-nya. Nah, untuk hipotesis dua rata-rata atau independent t-test, yang pertama adalah input variabel yang ada dan ubah kolom menjadi measure, menjadi scale, dan masukkan menu values untuk variabel selanjutnya. Nah, di sini tuh untuk klik pada menu Analyze, kita pilih Independent Sample T-Test di bawah One Sample T-Test. Bahkan muncul value label seperti ini untuk pengujian untuk pada menu values-nya. Nah, seperti ini untuk Independent Sample T-Test-nya. Lalu masukkan nilai kalkulusnya kepada test variable dan grouping defense grupnya untuk grup 1 dan grup 2-nya diisi. Nah, selanjutnya klik continue dan OK. Kita akan membahas mengenai output daripada one sample t-test terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita menggunakan 20 data dengan rata-rata 84,5, untuk standar deviasinya 8,256 dan standar error mean-nya 1,846. Nah, untuk pengujiannya ini kita menggunakan data yang di bawah. Untuk T hitungnya didapatkan 0, DF-nya 19, signifikasinya 1, dengan mean difference-nya 0, untuk lower dan upper seperti yang digambar. Dengan signifikasi tingkatnya yaitu 5%. Karena dari 100% dikurangi tingkat keyakinan sebesar 95%, maka dihasilkan tingkat signifikan sebesar 5% atau alfanya itu. Untuk T tabelnya itu sama dengan DF dengan alfa sebesar 1,729 yang dapat dari tabel T. Di sini dapat disimpulkan dari T hitung yang nilainya kurang dari T tabel. Nah, T hitungnya 0, T tabelnya 1,729. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya nilai rata-rata kalkulus bukan 84,5. Dan data tersebut berdistribusi normal. Nah, untuk formulanya ini H0 dan H1-nya signifikasinya 5%, berarti 0,05. Dengan daerah kritisnya jika H0 diterima jika signifikasi lebih dari apa atau T hitung kurang dari T tabel. Nah, H1 diterima jika signifikasi totalnya kurang dari apa atau T hitungnya lebih dari T tabel.
Nah, jadi untuk sebelumnya ini, karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Seperti itu. Untuk independent t-test, di sini didapatkan bahwa T hitungnya itu sebesar 1,387 dengan DF-nya 18, signifikasi totalnya itu 0,182, min difference-nya 5, untuk lowernya min 2,575, dan uppernya itu 12,575. Dengan tingkat signifikan sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 5%. Untuk T tabelnya sama dengan DF, dan alfanya itu 2,10092 atau dibulatkan menjadi 2,10. Sehingga dengan T hitung kurang dari T tabel, T hitung sebesar 1,387 kurang dari T tabel yang sebesar 2,10, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada perbedaan nilai kalkulus pada mahasiswa. Untuk formula atau rumusnya, kenapa bisa H0 diterima dan H1 ditolak? Di sini karena untuk signifikasi total, jika H0 diterima jika signifikasi totalnya itu lebih besar dari alfa atau T hitungnya itu kurang dari tabel, maka H0-nya diterima. Dan jika signifikannya itu kurang dari alfa dan T hitungnya lebih dari tabel, maka H1-nya itu diterima. Jadi keputusannya H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, untuk modul 4, mengenai analisis korelasi dan regresi akan dijelaskan oleh rekan saya, Henry Alfian Rahma. Baik, di sini saya Hendri Alfian Rahma akan melanjutkan menjelaskan tentang modul 4, yaitu analisis korelasi dan regresi. Tujuannya adalah 1. Mampu melakukan pengolahan data regresi dan korelasi dengan bantuan program SPSS. Kedua, mampu melakukan interpretasi dan analisa hasil pengolahan program SPSS. Untuk metodologi penelitian, objek penelitian ini adalah nilai mahasiswa di UBP atau Universitas Buana Perjuangan Karawang. Data yang digunakan mencakup nilai UAS, nilai yang diperoleh mahasiswa dalam ujian semester, dan IPK. Untuk analisis korelasi, berguna untuk menghitung koefisien korelasi, yang menggunakan koefisien korelasi Pearson untuk menghitung hubungan antara nilai UAS dan IPK dengan nilai R antara min 1 hingga 1. R lebih dari 0 adalah menunjukkan hubungan positif, sedangkan R kurang dari 0 menunjukkan hubungan negatif, dan R sama dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan linear. Untuk menginterpretasikan hasil, nilai R mendekati 1 atau min 1 menunjukkan hubungan yang kuat. Yang kedua, nilai R mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan. Untuk analisis regresi, digunakan agar membangun model yang dapat memprediksi IPK berdasarkan nilai UAS. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama, kita menentukan variabel terlebih dahulu, lalu membangun model regresi linear sederhana dengan bentuk Y sama dengan A plus B X, di mana Y adalah IPK, X-nya adalah nilai UAS, A adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Ketiga, mengestimasi parameter. Gunakan metode least square untuk mengestimasi parameter A dan B. 4. Menginterpretasikan hasil. Yang pertama adalah intercept A, nilai IPK saat nilai UAS adalah 0. Yang kedua, B, slope, perubahan rata-rata pada IPK untuk setiap peningkatan 1 unit dalam nilai UAS. Untuk evaluasi model, gunakan R kuadrat untuk menilai seberapa baik model menjelaskan variabilitas IPK. Analisis residual untuk memeriksa asumsi regresi linear seperti homoskedastisitas, normalitas residual, dan linearitas. Untuk bagian pengolahan data dari kuesioner yang telah diberikan, responden diperoleh hasil sebagai gambar. Sekarang untuk input data.
kita akan mencari hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Intensitas belajar yaitu variabel X diukur dari lamanya belajar dalam 1 minggu. Prestasi mata kuliah statistik atau variabel Y diukur dari nilai ujian akhir semester. K0 adalah tidak ada hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Dan H alpha adalah hubungan antara intensitas belajar dengan prestasi mata kuliah statistik. Lalu masukkan nilai UAS dan IPK pada kolom dependent list, lalu klik plots, dan akan muncul dialog box seperti pada gambar. Klik continue, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output sebagai berikut. Lalu untuk tahapan korelasi, langkah yang harus dilakukan adalah klik menu Analyze, Correlate, lalu Bivariate, lalu akan muncul dialog Bivariate seperti pada gambar. Pilih Bivariate, lalu akan muncul tampilan sebagai berikut dan akan muncul output yang akan tersedia di gambar. Sedangkan untuk tahapan regresi, kita akan melakukannya dengan cara pilih menu Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear. Masukkan variabel X pada dependent dan variabel Y pada blok 1 of 1. Setelah itu klik continue, lalu OK untuk menampilkan output. Didapatkan output sebagai berikut. Pada interpretasi untuk pengambilan data statistik kali ini, dapat dilihat pada output di bawah, didapat koefisien korelasi yaitu 0,444 dengan signifikan 0,05 dengan R-table 0,444. Maka disimpulkan bahwa data tersebut ada korelasi yang signifikan dan menunjukkan hubungan negatif yang lemah atau R lebih kurang dari 0. Untuk output regresi pada output 1 di bawah didapatkan bahwa hasil R sama dengan 0,444. Pada output 2 di gambar hasil F sama dengan 4,408 dan F-table 4,381. Karena F lebih besar dari F-table, maka garis regresi dapat digunakan untuk regresi. Pada output 3, yaitu menentukan persamaan garis regresi yang menunjukkan pada konstannya 2,463 dan nilainya 0,012. Maka didapatkan persamaan garis sebagai berikut. Kesimpulan dari bab 3 dan bab 4 adalah kesimpulan uji hipotesis adalah metode statistik untuk membuat keputusan tentang populasi berdasarkan sampel data. Kesimpulannya biasanya melibatkan 1. Menerima atau menolak hipotesis 0, 2. Menentukan signifikansi statistik hasil, 3. Menafsirkan p-value, 4. Mempertimbangkan kemungkinan kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi memodelkan hubungan tersebut. Kesimpulannya mencakup kekuatan dan arah hubungan, signifikansi statistik hubungan, persamaan garis regresi, interpretasi koefisien regresi, dan evaluasi kecocokan model. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.